Hai semua, bagaimana kabarnya? Di kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film thriller yang berjudul Alligator. Film diawali dengan memperlihatkan ketegangan seorang pria yang sedang mencoba menaklukkan buaya di sebuah pameran. Namun pada saat si pria ini tengah mendekati buaya tersebut, tiba-tiba kakinya terjepit oleh kayu sehingga mengakibatkan ia terjatuh, dan tak lama kemudian sang buaya pun menggigit. Di sisi lain kita melihat seorang gadis kecil yang bernama Marissa. Dia sangat menyukai binatang buas, dan ketika hendak pulang, ia berinisiatif membawa salah satu buaya yang ada pada sebuah akuarium di pameran itu. Sesampainya di rumah, Marissa menaruh anak buaya itu pada sebuah akuarium kecil. Namun karena sang ayah kurang suka ia memelihara binatang buas itu, dengan tanpa berpikir panjang si ayah pun membuang anak buaya itu ke dalam lubang kloset. Yang padahal, tanpa ia sadari, inilah yang menjadi awal dari masalah besar yang akan dihadapi oleh banyak orang. Dua 12 tahun kemudian, di sebuah tempat pembuangan air terdapat beberapa orang dan satu polisi, sekaligus tokoh utama di film ini, yakni David Madison. Si David ini nampaknya sedang kebingungan dengan beberapa penemuan aneh baru-baru ini, yaitu berupa potongan bagian tubuh manusia. Kemudian scene berpindah ke seseorang pecinta binatang yang sedang mencoba menangkap seekor anjing, membawa ke tempatnya untuk dijadikan bahan percobaan. Kembali ke David, ia menanyakan kepada salah seorang petugas kebersihan saluran air perihal kematian seorang pecinta binatang yang ditemukan di dalam saluran air. Saat pecinta binatang ini akan membuang para anjing yang sudah mati ke dalam saluran air, tanpa dia sadari, di belakang sudah ada yang mengintainya, dan tiba-tiba si pecinta binatang itu pun diterkam oleh seekor buaya besar yang membuatnya tewas saat itu juga. Singkat cerita, si David yang belum mengetahui penyebab pasti kematian orang-orang secara misterius akhir-akhir ini pun mencoba mendatangi seorang ahli binatang dan bertanya, apakah mungkin ini dilakukan oleh seekor anjing? Kemudian scene berpindah ke sebuah kantor polisi, di mana di sana akan ada pertemuan pers antara David dan para wartawan. David yang dipercaya untuk menyelesaikan kasus ini pun dibuat kesal dengan pertanyaan dari wartawan yang terus-menerus menyudutkannya. Singkat cerita, si David pun mengajak salah seorang teman polisinya yang bernama Kelly untuk menyusuri saluran air. Dan saat sedang menyusuri saluran air tersebut, tiba-tiba muncullah sosok aligator, yakni buaya berukuran besar yang terus mengejar mereka. Namun naas, Kelly harus menjadi korban keganasan dari aligator tersebut.
Penasaran dengan sosok aligator yang ia temukan di saluran air itu, akhirnya David menemui seorang ahli binatang, yakni Marissa. Namun karena tak cukup dengan bukti, Marissa pun tidak mempercayai David yang mengatakan adanya aligator di dalam saluran air. Kecewa dengan pernyataan Marissa, David pun pergi ke kantornya. Sesampainya di kantor, ia melihat beberapa rekan polisinya yang sedang membacakan sebuah koran yang isinya yaitu David tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Sementara di sisi lain, kita melihat salah seorang wartawan yang bernama Cam yang telah mendapat informasi mengenai aligator. Ia mencoba menelusuri saluran air itu sendiri saat Cam sedang memfoto beberapa barang yang ia temukan di dalam saluran air itu. Tiba-tiba ia harus terbunuh oleh aligator tersebut. Berita ini pun sampai kepada David karena beberapa barang bukti yaitu berupa foto-foto aligator tertangkap oleh kamera Cam. Terlihat juga berita di TV yang menyiarkan kekacauan di beberapa wilayah karena ulah si aligator. Bahkan warga diingatkan untuk tidak keluar. Di sisi lain, kita melihat David bersama Marissa yang sedang menyiapkan strategi untuk menangkap aligator itu. Mereka menuju ke suatu tempat yang diduga aligator menuju ke sana. I see your invitations. Come on, man, the alligator's coming. You've got to let us in. Alligator circus. Open it. Hurry up. Ups. Great, call him. You're right. Where to find it. Ia mencoba masuk ke dalam saluran air dengan membawa sebuah bom waktu. Bersamaan dengan itu, Marissa menunggu di atas untuk menjaga. Ketegangan pun terjadi ketika David sudah berhasil menempelkan bom waktu tersebut. Di detik-detik terakhir bom itu akan meledak, ia tidak bisa keluar karena pintu satu-satunya yang menuju ke atas jalan raya itu terganjal oleh sebuah mobil. Namun karena berkat kekuatan dari Marissa dan keberuntungan tokoh utama di film ini, David akhirnya keluar. Tak lama dari itu, terdengar suara ledakan. Ya, aligator itu pun meledak dan film pun berakhir. You'll live. You'll live. Any sign of it? Now, no dream. When did I ever doubt you? I think I'm gonna lock you up with her mother. How about that? A mother? She goes for that increasingly high forehead. We got him.